Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, bincang-bincang matematika. Semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia, beserta keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, semuanya. Semoga tidak bosan-bosan ketemu dengan saya, bincang-bincang matematika. Meskipun sedikit-sedikit bertambah ilmunya, semoga. Dan nanti tambah banyak pengetahuannya. Kemarin saya bertemu dengan beberapa orang yang ingin bekerja ke luar negeri, ke Jepang. Pemuda setelah tamat dari SMA atau SMK atau MA. Berkaitan dengan ada tes matematika. Ya, saya lihat soal-soalnya. Lalu saya berkesimpulan bahwa sebenarnya yang banyak diteskan itu berkaitan dengan operasi, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Namun pekerjaannya harus cepat. Sebenarnya tidak begitu sulit kalau waktunya cukup banyak. Tapi waktunya juga harus dibatasi singkat. Setiap soal harus cepat dijawab. Nah, kecepatan harus diperhatikan. Juga ada soal-soal yang berkaitan dengan geometri sederhana, mencari luas daerah segitiga, luas daerah lingkaran, dan juga berkaitan dengan mencari volume, balok atau kubus, dan eh, luas daerah benda-benda yang sederhana atau yang lainnya. Soalnya mengarah kepada bagaimana mengoperasikan bilangan-bilangan itu menghitung dengan cepat. Ya. Meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan-bilangannya. Dan di sini saya lihat itu kemampuan berpikir kritis. Karena dibatasi waktunya harus cepat mengerjakan, maka mengerjakannya kalau dengan cara-cara yang eh, diajarkan itu sering masih kesulitan. Ya saya lihat ya peserta yang mau ujian itu tadi ketika menghitung perkalian menambah, utamanya mengalihkan itu masih menggunakan jari-jarinya ini. Padahal sudah ya anak-anak SMA membuat lambat. Ya, karena setiap kali mengalihkan yang cukup banyak, misalnya perkalian bersusun, setiap kali mau 7 kali 6 harus pakai tangannya ini, baru ketemu 42. Itu menghambat. Bagus itu hal macam itu. Nggak ada ilmu yang tidak bagus. Bagus. Baik bagi anak-anak pemula, bagi anak-anak SD. Tapi bagi anak-anak yang telah lulus SMA masih dengan cara itu ya baik, boleh, tapi lambat. Ya, lebih baik dihafalkan saja. Makanya sejak awal ya di video-video saya terdahulu hafalkan penjumlahan 1 sampai 9 dengan cepat, yang menjumlahkan bilangan-bilangan puluhan dengan cepat, yang menjumlahkan harus cepat. Nih. Juga
mengalihkan bilangan 0 sampai 10 atau 1 sampai 9 harus hafal. Ya. Misalnya 7 kali 9 ya harus cepat itu 63. Ya kalau lupa ya harus otaknya harus kerja 7 kali 10 dulu. 70 dikurangi 7 63. Nah, tanpa menggunakan tangan ini lebih cepat. Jadi matematika ada yang perlu dihafal, dasar-dasarnya seperti itu supaya cepat mengerjakan. Nah, bagaimana nanti bekerja cepat kalau setiap kali masih dengan alat? Bagaimanapun tangan ini alat peraga. Ya, itu bagus untuk awal-awal memahami. Tapi kalau setiap kali lalu mau mengerjakan dengan tangannya terus ini terus saja ya lambat. Ya. Nah, ini hal-hal yang semacam ini perlu diperhatikan. Nah, karena harus berpikir kritis, maka kita membuat suatu strategi. Misalnya mengalihkan, kebanyakan mengalihkan hanya dua bilangan saja, dua angka. Nah, dua bilangan, dua angka. Misalnya 27 kali 35. Nah, itu tentu saja dengan standar, lalu mengalihkannya, lalu 7 kali 5 itu 35, lalu ditulis 5, menyimpan 3, 2 kali 5, 10, ditambah 3 tadi menjadi 135. Itu pada baris pertama. Nah, 7 kali 3, 21, 1 diletakkan di bawah 3. Nah, ini aturan kan harus juga dihafalkan kan. Nggak bisa kan meletakkannya 1 di bawah 5. Harus di bawah 3. Saya ulangi 7 kali 3, 21, tulis 1, simpan 2. 2 kali 3, 6, tambah 2 tadi 8. Baru dijumlahkan dari belakang 5, 4, 9. Jadi ketemunya 9, 4, 5. Itu 27 kali 35. Tentu ada cara yang lebih cepat tanpa melakukan seperti itu namanya strategi. Katanya ingin menghitung cepat. Ya. Jadi kalau menghitung cepat itu 7 kali 5 itu langsung aja 3, tiga, 3 simpan ya. 7 kali 5 5. Simpan 3 tuh. Lalu sekaligus hilang. 2 kali 5 ditambah 3 kali 7. 2 kali 5 10 ditambah 3 kali 7 21. 31. Udah ada 3. Tulis 4. Nah, itu nyimpan 3. Nah, lalu 2 kali 3 6. Ada 3 tadi 9. Sama 945. Ya. Jadi dikalikan yang belakang dengan belakang itu 7 kali 5. Ya. Itu 5. Lalu tengahnya itu silang aja. Silang maksudnya itu perkalian yang disilakan 2 kali 5 dan 3 kali 7 itu sekaligus ditambahkan. 31 dengan simpanan 3 jadi 34. Tulis 4. Nah, simpen 3. Nah, itu yang puluhannya 2 kali 3 kan 6. Ditambah 3 9. Jadi 9, 4, 5. Nah, itu akan lebih cepat. Tentu setelah itu latihan. Berlatih. Sendiri. Mengalihkan misalnya 43 dikalikan 56 misalnya begitu ya. Nah, 3 kali 6 gitu ya. 3 kali 6 itu eh, 18 tulis 8 dan seterusnya seperti tadi silang. Terus setelah latihan terus nanti akan kecepatan kalau di mengalihkan itu dua bilangan akan cepat ya. Kalau mengalihkan yang satu bilangan dengan satu bilangan antara 1 sampai 9 tadi sudah hafal ya kan. Cepat 8 kali 8 64 misalnya gitu cepat 7 kali 6 42. Nah, dibagi juga cepat 42 bagi 6 7, 42 bagi 7 6 kalau gitu cepat jadi tidak lagi mikir ya. Begitu caranya maka tentu akan dengan cepat nanti bisa eh, menghitung strateginya.
Juga strategi-strategi menghitung, misalnya kalau menghitung volume itu misalnya kan ada rusuk-rusuknya itu, kalau misalnya 15, 5, 9 misalnya, ya. Nah itu kan kalau sudah biasa kan gampang, 15 kali 5, 75. Kali 9, kali kan 10 dulu, 750. Dikurangi 75. Mengurangi 75, kurangi 50 dulu. Jadi 700 kurangi 25, 675 itu cepat. Ya. Jadi banyak sekali yang bisa dengan awangan dan mantap. Tidak ragu-ragu. Karena punya keahlian, punya keterampilan untuk menghitung. Saya ulangi lagi, misalnya mau menghitung, nah itu akan sisinya kan 15, 5, 9, itu sisinya balok. Nah, mau dari mana? Misalnya 15 kali 5 itu, kan 75. Ya, ya kan seperti itu udah usah dihitung gitu kan. Udah harus, karena gampang, 15 kali 5 atau 75. Kan gitu. Ya, kalau kali-kali 9, kan 9 kalikan 10 dulu. Nah, 750 kan. Lalu dikurangi itu 75. Nah, kalau bisa langsung ngurangi, tidak usah kurangi 50, kurangi 25, nggak usah. Itu kan 750 dikurangi 75 kan jelas sebenarnya. 675 gitu. Ya. Ya, itu seperti itu soalnya. Ya, bukan masalah masalah rumusnya, iya rumusnya sederhana. Tapi itu soalnya itu banyak, dibatasi waktunya. Ya, kalau menghitungnya seperti wajah lama ya nggak selesai karena puluhan soal banyak sekali. Ya, sebenarnya itu semua berlatih berpikir kritis. Ya. Critical thinking itulah yang dikehendaki dari para pelamar kerja di luar negeri. Apakah bisa berpikir cepat, berpikir kritis atau tidak? Itu sebenarnya bukan karena pintar mengalihkan enggak, tapi di dalam dirinya bahwa dia pintar strategi, ya, pintar dalam mengalihkan, cepat, untuk mengalihkan 9 kali 7 aja lama, gitu. Atau 7 kali 9 kan bisa, 7 kali 9 itu 7 kali 10 dulu, eh, 70 kan gampang, 7 kali 10 dikurangi 7 itu kalau lupa itu namanya strategi, ya. Strategi yang lain, misalnya ada 35 kali 35 itu cukup 3 kali 4 12 tambah 5 kuadrat jadi 1225 kadang menjumpai seperti itu. Nanti kalau eh, 35 kali 36 ditinggal hasilnya itu 1225 ditambahkan lagi dengan 35 gitu kan lebih mudah tambahkan gitu ya, karena 35 kali 36 itu kan sama saja dengan 35 tambah kali 35, nanti yang 35 tambahkan yang satu ambil dulu gitu loh. Gitu ya. Kan 35 dikalikan 36 dikalikan 35 dulu. Nah, 35 kali 35 itu kan ada di antara 30 dan 40. 3 kali 4 ya, 12 tambah 5 kuadrat itu jaraknya itu tadi dikuadratkan. Jadi 1225. Lalu ditambah 35 kan gitu kan gampang menjumlahkannya. Itu ketemunya 35 kali 36. Ya kalau mau setiap kali berderet panjang itu ya habis waktunya. Ya, enggak sampai itu. Padahal harus benar ya berapa harus ada kriterianya. Nah, ini diperlukan berpikir kritis ya dalam hal berkaitan dengan bilangan. Sebenarnya masih banyak cerita yang lain, tapi ya saya ceritakan itu saja dalam tes itu sedikit ya. Ya kalau di papan tulis tentu banyak saya jelaskan. Kemudian saya kemarin pas masuk juga sedikit menjelaskan. Ya, sebenarnya pengalaman langsung dari mereka yang mau bekerja. Oh ternyata soal-soalnya jenisnya semacam itu. Untuk melatih kecepatan, melatih berpikir kritis. Ya maunya mereka bisa berpikir itu, bisa kritis. Tentu yang lain nanti akan bisa berpikir kritis kalau dia
bisa berpikir kritis seperti itu di dalam bilangan. Mengujinya sederhana, tapi bisa diprediksi untuk semua hal. Nanti dia pintar mikir, gitu ya. Begitu. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.